Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah untuk Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari yang baik, Tuhan yang baik, dan kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Kita menyanyi satu pujian penyembahan, dan kita akan masuk di dalam doa. Kaulah yang besar. Amin. Haleluya. Amin, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Engkau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul, walaupun di rumah masing-masing beribadah kepadamu. Dan kami undang kuasa Roh Kudus Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Sekalipun yang sangat sederhana, tapi kami yakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulaikan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, karena firman Allah berkata, di mana ada satu dua orang, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Satu orang, saudara hanya sendiri, tambah Yesus jadi 2 orang. 2 orang tambah Yesus jadi 3 orang. Haleluya. 3 orang tambah 1 tambah Yesus jadi 4 orang, dan seterusnya. Amin. Sebab itu kita harus bersuka cita dengan puji-pujian yang girang-girang. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Tuhan bertahta di atas pujian kita malam hari ini. Tuhan bertahta di atas pujian pada hari ini dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Allah. Kita menyanyi satu pujian penyembahan untuk firman Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Bapa di dalam sorga. Kami yakin Roh Kudus Tuhan bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan di dalam pelayanan pekerjaanmu. Mendatangkan kebaikan untuk kami umat-umatmu yang percaya kepadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Tuhan, sekalipun kami beribadah masing-masing di rumah, tapi kami yakin Tuhan Engkau hadir bersama dan Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, dan kami mau belajar melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan buka firman Allah pada hari ini. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu hati ya, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan damai dan sukacita." Itu adalah panggilan suara Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang buat kita. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Melalui firman Allah menasehatkan buat kita. Kalau minggu yang lalu Tuhan memanggil, dan minggu ini, hari ini Tuhan akan memberikan nasihat melalui firman Allah. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua, saya akan bacakan. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Puji Tuhan, saudara. Ini nasihat Tuhan Yesus melalui firman Allah pada saat ini. Dan pertama, nasihat Tuhan Yesus melalui firman Allah berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup," persembahan yang hidup. Tubuh kita ini kita bawa di dalam ibadah.
Tetapi saudara, kita ingat di dalam tubuh ini ada jiwa, ada hati, ada pikiran. Itu yang kita bawa kepada dalam ibadah yang ada untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Itu adalah satu persembahan tubuh kita. Sebab itu banyak orang Kristen datang dalam kebaktian, duduk bersama, tetapi pikirannya, hatinya tidak berada di dalam ibadah. Hanya tubuhnya yang ada di dalam ibadah. Maka itu tidak menyenangkan kepada Tuhan. Yang Tuhan menyenangkan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita seluruh, jiwa, pikiran, hati kita. Dan firman Allah berkata, yang kudus dan yang hidup dan kudus, sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Apa sebab dikatakan yang hidup dan kudus? Karena menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita ada sukacita dalam tubuh kita, ada roh sukacita, sehingga firman Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ini yang berkenan kepada Allah. Persembahan ibadah kita, dan Allah sahkan itu yang sejati. Kalau kita hanya bawa tubuh kita dan pikiran, hati kita tidak bersama memuji Tuhan, maka tidak sejati di hadapan Tuhan. Sebab itu, supaya kita sejati, ibadah kita sempurna di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, bawalah seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yaitu juga pikiran hati kita. Dan yang kedua, saudara, ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, dunia maksudnya di dalam firman Allah ini yaitu waktu yang kita sia-siakan. Waktu Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan, tetapi manusia itu menyia-nyiakan. Sehingga saudara, dunia menguasai. Orang berkata, nomor 2 kan saja Tuhan. Yang nomor 1 usaha kita, nomor 1 hati kita, nomor 1 kepribadian kita, maksud kita, tujuan kita. Maka tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan serupa dengan dunia. Sebab itu nasihat yang kedua berkata, janganlah serupa dengan dunia. Jadi jangan kita serupa dengan dunia. Karena melalui COVID-19 yang kita alami, sudah masuk 2 bulan yang kita harus tinggal di rumah saja. Sebagai manusia, saudara, kita tidak sabar untuk tinggal di rumah. Karena kita melihat juga seluruh dunia yang merasakan, berulang-ulang kami sampaikan, seluruh dunia merasakan situasi keadaan COVID-19. Berapa lama kita berada di rumah? Ini adalah satu perubahan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sepanjang kita di rumah saja, itu adalah pembaharuan. Tuhan robahkan di dalam cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lalu kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, usaha kita sendiri, dan Tuhan dinomor-duakan. Tetapi ada perubahan. Kalau perhitungan orang-orang yang disampaikan dari luar negeri bahwa kita sampai bulan Agustus, berarti kurang lebih 4 bulan, 3 bulan lagi, kita sebagai manusia yang terbatas tidak mampu
di rumah saja selama sampai bulan Agustus, Juli, Agustus, saudara. Tapi karena ada Tuhan dan kita dirobahkan oleh Tuhan. Tuhan mau sesudah COVID-19 ini berlalu, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan banyak hal yang kita akan alami sesudah ini. Ekonomi goncang. Dan kita akan hadapi banyak hal. Apalagi pengusaha-pengusaha, pegawai-pegawai. Tetapi Tuhan berjanji. Dia berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi ada satu perubahan dan Tuhan akan memberikan satu hikmat dapat membedakan yang jahat, yang tidak baik, dan yang baik, saudara. Sehingga sesudah COVID-19 ini banyak usaha yang akan bergerak kembali. Barangkali akan mengajak kepada saudara, tetapi harus mengutamakan Tuhan. Maka kalau ada rencana orang-orang yang akan mengajak saudara yang tidak baik, Tuhan akan bersuara. Tapi kalau yang baik, maka disempurnakan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan berjanji kita akan dapat mengetahui, dapat membedakan yang jahat, yang tidak baik, dan yang baik, dan yang sempurna, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membahagiakan kita. Sebab itu dari sekarang belajarlah mengutamakan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Yang lain-lain nomor dua. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menyempurnakan segala usaha kita. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah janji Tuhan kepada kita setiap orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Kalau masa-masa lalu kita banyak menyia-nyiakan waktu dan nomor duakan Tuhan, tetapi saudara, sesudah COVID-19 ini ada kemenangan, ada mujizat terjadi. Asal saudara kita tetap berharap, kita utamakan Tuhan. Yang lalu berlalu, maka yang datang, yang apa berkata tadi? Sebab Satu Korintus 5 tadi. 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang terus. Tuhan disempurnakan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dengan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, semangat yang baru, biar kita Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kita. Kita sedang berjalan di dalam pembaharuan Tuhan untuk menghadapi sesudah yang terjadi ini. Maka ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang ada, sekalipun singkat, tetapi kita belajar melakukan biar hati Tuhan disenangkan dan kita menyenangkan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap banyak syukur, dan kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan kami beribadah kepadamu, walaupun di rumah masing-masing yang pendek, yang sangat sederhana, tapi kami tidak sia-siakan waktu yang ada. Kami belajar mengutamakan Engkau ya Tuhan, dan kami yakin pada masa-masa ini apa yang kami alami Tuhan dengan situasi yang ada ini adalah satu pembaharuan daripadamu, dan di balik apa yang kami alami maka ada mujizat-mujizat Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah yang ada di negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan semua kepemerintahan yang ada sampai ke desa-desa. Tuhan, persatukan hati mereka, berikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka dapat mengatasi virus corona ini dengan satu hikmat daripadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat Tuhan, oh Tuhan, dokter, perawat, oh Tuhan, para medis, relawan Tuhan yang Tuhan berobat kepada pasien-pasien di rumah sakit. Tuhan, Engkau pakai mereka, ketabahan, kesabaran Tuhan berikan dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan apa yang mereka kerjakan, Tuhan, pasien boleh sembuh dengan baik untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan. Engkau melihat keadaan mereka, baik dari anak-anak, oh Tuhan, sekolah minggu yang sedang menghadapi, oh Tuhan, ulangan, bahkan ujian di rumah masing-masing dari rumah. Tuhan, berikan Tuhan ketenangan dan berkati mereka, supaya nilai-nilai mereka boleh bagus dan menyenangkan hati orang tua, istimewa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Baik Tuhan, yang kuliah, bahkan yang sedang mencari meneruskan sekolah, Tuhan, Engkau buka jalan. Yang lulus kami bersyukur kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Yang bekerja dari rumah, yang berusaha dari rumah, Tuhan, Engkau buka jalan dan campur tangan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Engkau berikan kesembuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, kami terbatas, kami tidak dapat, oh Tuhan, mengunjungi ke rumah masing-masing. Tapi kami yakin Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Engkau kunjungi jemaat Tuhan dengan tangan kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan penuh kuasa-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan penghiburan yang susah. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pengorbanan yang sudah disiapkan untuk Tuhan pekerjaan-Mu melalui, oh Tuhan, nomor rekening dikirimkan, baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik itu pengorbanan kolektor, dan Tuhan uang kas. Tuhan, apa saja yang, oh Tuhan, jemaat Tuhan sudah siapkan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih sayang. Engkau menjamah seluruh persembahan yang ada ini Tuhan. Bakar dengan kuasa Roh Kudus, dan semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Balaslah dengan berlipat kali ganda, baik jasmani rohani Tuhan. Engkau jamah berkati semua. Tutup bungkus setiap rumah sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, oh Tuhan, mengganggu anak-anak-Mu, kami tengking dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar seluruh sidang jemaat-Mu dalam keadaan aman di dalam lindungan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri kebaktian ini, dan Tuhan dan saudara, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami
dengan semangat yang baru, dengan penghiburan, damai dan sukacita daripadamu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita sama-sama di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin.